Nama lengkap saya Gideon Gaina Bukamangi, NIM 21130100001. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak beraturan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya banyak generasi yang cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Jadi, solusi yang saya tawarkan kepada teman-teman semua agar kita dengan mudah mengimplementasikan bahasa Indonesia dengan benar adalah yang pertama, menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat. Perlu adanya usaha menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah sangat dituntut kinerja agar kinerja mereka dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan dapat meningkat. Kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan pengantar dalam ilmu pendidikan. Ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka dapat mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh orang tua di rumah kepada anak-anak mereka, dapat pula dilakukan oleh guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah juga bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Untuk meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog, pada kegiatan bermain drama, dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sketsa, sastra, seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik bahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua, ragam bahasa menunjuk pada konteks, yaitu Anda berbicara dengan siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa.
Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru merupakan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Tanggapan saya terhadap lawan bicara yang keliru dengan ragam bahasa adalah saya akan menegur lawan bicara saya dengan baik agar tidak menyinggung perasaannya. Namun jika tanggapannya terhadap saya bahwa saya sok pintar, maka saya akan menjelaskan kepada lawan bicara saya tentang ragam bahasa yang benar pada konteksnya. Ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya Anda mengetik kata malam tetapi yang Anda ketik adalah kata makan. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Nah, apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberi sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Upaya yang saya lakukan adalah membaca teksnya terlebih dahulu, lalu menggantikan kata yang salah dengan kata yang benar dan tepat. Dan saran saya kepada penulis adalah harus membaca atau memperhatikan dengan benar saat menulis dan saat sesudah menulis harus membaca ulang tulisan yang ditulis supaya ketika ada terjadi kesalahan dapat diubah tulisannya sebelum dikumpul. Yang keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah. Kemudian ubahlah menjadi kata yang benar. Yang pertama, objek, bukan objek. Karena kata objek tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, populer, bukan popular. Kenapa? Karena populer juga tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang ketiga, rapor, bukan rapot. Pada kehidupan sehari-hari sering digunakan kata rapot, bukan rapor. Sedangkan kata rapot tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Risiko, bukan resiko. Yang kelima, tetapi, bukan tapi. Karena kata tapi tidak baku. Yang baku adalah kata tapi. Yang ada tekad, bukan tekad. Karena dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang ada dalam Kamus Bahasa Indonesia itu tekad, bukan tekad. Terus lembab, bukan lembab. Kualitas, bukan kualitas. Karier, bukan karir. Istri, bukan isteri. Yang berikut 3 bentuk atau kaidah, yaitu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman.
Seperti yang kita ketahui, diksi adalah pemilihan kata. Bentuk adalah wujud. Kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek. Artinya sebagai suatu pendapat atau pembuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Ketetapan artinya ketentuan. Ketetapan berasal dari kata tetap, dan kelaziman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebiasaan yang sudah umum. Soal yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang efektif, kemudian ubahlah menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama, ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya, ada banyak makanan yang dijual di restoran itu. Yang kedua, Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia. Ini merupakan kalimat tidak efektifnya. Sedangkan kalimat efektifnya, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Yang ketiga, demi untuk anaknya, Ibu Susi bekerja banting tulang setiap hari. Ini merupakan kalimat tidak efektifnya. Sedangkan kalimat efektifnya, demi anaknya, Ibu Susi bekerja setiap hari. Yang keempat, kalimat tidak efektif, orang itu lagi sedang tidak makan. Sedangkan kalimat efektifnya, orang itu sedang makan. Terus kalimat yang nomor 5, kalimat tidak efektifnya, Budi pergi tidak sekolah. Sedangkan kalimat efektifnya, Budi tidak pergi sekolah. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.